Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Junior Paujan. Saya dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang NAT atau Network Address Translation. NAT, Network Address Translation, merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP, sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Lalu selanjutnya jenis-jenis NAT. Jenis-jenis NAT ada 4. Yang pertama NAT statis, yang kedua NAT dinamis, dan yang ketiga overloading NAT, yang keempat overlapping NAT. NAT statis yaitu yang bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. NAT statis ini sebetulnya bisa dibilang pemborosan terhadap alamat IP yang didaftarkan, sebab setiap satu komputer dipetakan untuk satu alamat IP terdaftar, sehingga jika ada banyak komputer yang didaftarkan, tentu semakin terbatas pula alamat IP yang masih tersedia. Selanjutnya yaitu NAT dinamis. NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama, sehingga nantinya ada beberapa komputer yang memiliki kesamaan alamat IP terdaftar. Keuntungan menggunakan NAT dinamis ini tentu lebih amannya penelusuran di internet. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah overloading NAT. Overloading NAT ini memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik, namun pada port yang berbeda, sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server, NAT kemudian akan menentukan nomor IP untuk klien tersebut. Keempat adalah overlapping NAT, bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Lalu selanjutnya adalah fungsi NAT. Fungsi NAT ada beberapa macam. Yang pertama, melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet Service Provider atau ISP. Lalu yang kedua, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Dan yang ketiga, ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengamatan kembali. Lalu yang ketiga, server kemudian merespon permintaan tersebut dari sudut pandang server. Yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. Lalu selanjutnya yang keempat, NAT menerima respon dari server lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Selanjutnya yang kelima, keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Cara kerja NAT. Saat menggunakan NAT, seorang klien dapat terhubung dengan internet melalui proses-proses berikut. Yang pertama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet, bahkan subjudul. Lalu yang kedua, NAT kemudian mencatat alamat IP klien lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT,
lalu Natlah yang akan melakukan permintaan kepada saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya juga sedang belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.